dengan berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Atas berkat-Mu hari ini. Lindungi kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau belajar tematik. Mau belajar apa, Bu? Hari ini kita akan belajar bernyanyi. Kemudian kita akan belajar menuliskan pesan. Lalu kita belajar kebersamaan bersama anggota keluarga dengan cara nanti bekerja sama dengan orang tua untuk membersihkan rumah, menyapu ataupun mengelap jendela atau mengepel. Seperti itu. Ya, nanti kita perhatikan ya video pembelajarannya. Nah, anak-anak, yuk kita mulai belajar subtema 4. Yuk dibuka bukunya yuk, subtema 4. Subtema 4. Wah, sudah hampir habis ini bukunya. Yuk, sekarang kita baca ya. Kita baca bersama-sama. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah. Pengalaman dibacakan cerita oleh ibu. Pengalaman bermain lempar bola bersama teman. Pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Kamu pasti mempunyai pengalaman yang berkesan. Ceritakan kepada temanmu. Nah, anak-anak, ini semuanya pengalaman-pengalaman cerita-ceritanya menarik-menarik semua ya. Kalian pasti punya cerita yang berkesan di dalam hidup kalian. Nah, coba nanti diingat-ingat apa ya yang berkesan ya. Yuk sekarang kita lihat di halaman 145. Yuk, di halaman 145 ini kita mau menyanyi loh. Kita baca dulu yuk di atasnya. Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Udin, kakak, ayah, dan ibu sering bernyanyi bersama. Mereka bernyanyi lagu gembira. Suasana menjadi lebih ceria saat satu keluarga bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Ayo kita bernyanyi bersama. Nih, ini ada lagu ini. Ada lagu Kasih Ibu. Semua bisa ya menyanyikannya ya? Sudah bisa ya? Ini ciptaannya SM Mukhtar. Nah, ini yuk kita nyanyikan bersama-sama ya, anak-anak. Yuk. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, anak-anak, kalian bisa menyanyikannya nanti di rumah berulang-ulang, sama bernyanyikannya di hadapan ibu. Ibu, aku mau menyanyikan lagu buat ibu. Nah, pasti ibu senang. Nih lihat yuk. Sekarang di halaman 146. Ini keluarganya siapa ya ini ya? Oh, keluarga Udin. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti.
Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalannya. Nah, anak-anak, ayah sama ibu kita itu menyayangi secara tulus sekali, tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Hanya ibu dan ayah itu mengharapkan supaya kalian menjadi anak-anak baik gitu. Nah, di sini di halaman 147 ini ada kotakan. Ini ada tulisannya untuk titik. Nah, ini kalian buat sebuah pesan atau sebuah surat mungkin untuk ayah dan ibu, terutama untuk ibu dan ayah juga boleh. Nah, nanti kalian menuliskan ini di buku tulis tematik untuk ibu dan ayah misalnya, atau untuk ibu siapa atau ayah siapa diberi nama juga boleh. Nah, kalian tuliskan pesan-pesan kalian. Terima kasih ya ibu sudah menyayangi aku misalnya, atau aku senang sekali punya ibu seperti ibu. Jadi ibu itu hebat, ibu itu bisa memberikan aku kasih sayang. Nah, kalian boleh tulis di sini supaya ibu dan ayah kalian senang bacanya ya. Lalu sekarang teman-teman, anak-anak, kita akan melihat di halaman 147 yang bawah. Kita baca yuk, ada cerita ini yuk. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Yuk kita balik yuk, kita lanjutkan ceritanya. Kali ini ibu membeli jeruk bali. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, kerjasama itu akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Coba nih lihat, di keluarganya Dayu sedang mengupas jeruk bali nih. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat berbagai kegiatan yang termasuk kerjasama. Nih lihat halaman 149. Kita nanti akan memberi centang atau silang bersama-sama ya. Nah, yuk beri tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga, dan berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Lihat ini kerjasama bukan ini. Nah, ini sudah dicentang sebagai contoh ya. Lalu yang kedua, ini merebut mainan adik. Kerjasama bukan? Bukan ya, enggak boleh ini. Lalu ini membereskan tempat tidur bersama-sama adik dan kakak ini. Bekerja sama, dicentang. Lalu yang ini, Benny dengan ayahnya sedang bersama-sama membersihkan jendela. Bekerja sama bukan ini? Kerjasama, dicentang. Kita ya, anak-anak ya sudah tahu kegiatan kerjasama itu apa saja. Nah, pintar. Nah, nih masih ada gambarnya. Nih, halaman 150. Dilihat yuk, gambar yang pertama. Ini sedang bertengkar ini. Kerjasama atau bukan? Bukan, marah-marahan ini. Lalu ini Siti dan ibunya. Kerjasama bukan? Ibu yang menyapu, Siti yang mengumpulkan sampahnya. Kerjasama ya, pintar, dicentang ini. Lalu ini Lani sedang memasak bersama keluarga. Ini. Bekerja sama ya? Ya. Lalu ini kok Kakak Mutiara sedang mengepel ke Udin, malah injak-injak lantainya. Boleh tidak seperti itu? Kerjasama bukan ini? Bukan, tidak boleh ya dilakukan ya. Tidak boleh dicontoh ini. Lalu ini mereka sedang memetik buah-buahan. Ayah, ibu dan juga
Ini siapa ini? Dayu pakai bando. Nah, ini termasuk kerja sama. Nah, anak-anak, kita lanjutkan yuk. Kita lanjutkan ini ada bacaan, ini keluarganya Lani ini sedang apa ini? Yuk kita baca bersama-sama yuk. Hari Minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Lani, ayah, dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Lani membersihkan debu dari buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Nah, lihat mereka sedang membersihkan bersama-sama, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, anak-anak kalian menyontoh ya kegiatan Lani ini. Itu tadi yang tugas yang pertama adalah membuat pesan atau membuat surat untuk ayah dan ibu. Tugas yang kedua, kalian seperti Lani mengerjakan atau menyapu atau melantai pekerjaan rumah bersama ibu atau ayah atau anggota keluarga yang lain. Kalian nanti difoto ya, difoto atau di video, terserah kalian. Nah, itu ada tugas yang kedua, membersihkan rumah, bekerja sama membersihkan rumah dengan anggota keluarga. Nah, itu tugas yang kedua. Sebelum masuk ke tugas yang kedua, kita mau baca dulu ini. Wah, ini ada gambar apa ini? Ada kura-kura dan apel. Mereka sedang sedang membuat apa ya ini ya? Kok warna-warni ya? Yuk kita lihat ya. Halaman 152. 152 yuk kita baca yang ini. Udin dan keluarga juga sedang membersihkan rumah. Wah, Udin mendapatkan tugas membuang sampah. Sebelumnya, Udin memisahkan sampah kulit telur. Kulit telur sisa ibu membuat kue banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Paman Panji mengajarkan Udin cara membuatnya. Nih, ini ternyata ini dari kulit telur. Kulit telur yang ditempel-tempelkan lalu dicat. Yuk kita lihat yuk. Bagaimana ya caranya ya? Yuk, ini kita lihat, kita baca. Yuk, ini Udin ini sedang membuat ini hiasan. Udin mencuci bersih semua kulit telur. Pecahan kulit telur runcing dan tajam. Dengan hati-hati, Udin melepas kulit ari dari bagian dalam kulit telur. Setelah semua kulit ari terlepas, kulit telur dijemur. Selanjutnya, Udin menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur. Udin menyiapkan kertas karton, lem kayu, spidol, cat warna, serta kuas. Inilah langkah-langkah Udin membuat kerajinan kulit telur. Pertama, nih lihat. Pertama, Udin membuat gambar di kertas karton. Nih, lihat ini Udin. Kedua, Udin mengoles lem kayu di sebagian permukaan gambar yang akan ditempel kulit telur. Nih, lihat Udin sedang menempelkan lem. Lalu yang selanjutnya kita balik yuk. Ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem kayu. Nih, lihat ditempeli ya. Lalu yang keempat, Udin mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar.
Udin mewarnai menggunakan cat warna. Nah, ini diwarnai nih supaya warna-warni indah. Nih yang terakhir. Kelima, Udin menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau angin. Nah, ini langkah yang keenam. Nah, ini yang terakhir, ini gambarnya besar sekali nih. Langkah keenam, Udin memberikan tali pada karton. Udin menggantung hiasan telur itu di kamarnya. Hiasan itu terlihat bagus sekali. Nah, ini dipajang di kamarnya Udin ini. Nah, anak-anak, yuk kita lihat di halaman 156. Yuk kita baca ya, ini ada bacaan sedikit, kita baca bersama-sama. Bantu ibumu membuang sampah dari dapur. Nih, bisa kalian lakukan. Kumpulkan sampah kulit telur yang ada. Coba, kalau kalian mau mencoba seperti Udin tadi, kalian bisa membantu ibu. Ayo, siapkan bahan dan peralatan seperti yang disiapkan Udin. Mari mulai membuat hiasan dari kulit telur. Caranya sama dengan yang dilakukan Udin. Nah, anak-anak, ini yang kerajinan kulit telur tadi kalian cukup mengerti saja ya. Tapi kalau misalnya kalian mencoba, boleh di rumah mencoba ya. Nah, tadi tugasnya hanya 2. Yang pertama adalah membuat pesan untuk ibu dan ayah. Lalu yang kedua adalah mempraktekkan kerjasama membersihkan lingkungan rumah dengan anggota keluarga. Itu 2 tugas yang harus kalian kumpulkan kepada Bu Pur dan Bu Dita. Nanti dikerjakan dengan semangat, oke?